Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftul Arzak dengan NIM 21017 212, saya dari kelompok 7. Halo, saya Muhammad Arayan dengan NIM 210170246. Saya dari kelompok 7. Halo semuanya, saya Muhammad Dafa Muzaki dengan NIM 2201754. Saya berasal dari kelompok 7. Halo guys, perkenalkan nama saya Friza Sukri Alam Sazem Brata dengan NIM 200170157 dari kelompok 7. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video tutorial ya, cara penggunaan aplikasi yang dibuat untuk penyelesaian proyek tugas akhir dari mata kuliah Mobile Programming. Nah, jadi aplikasi yang kami buat ini aplikasi berbasis Android, yaitu game cemat namanya. Nah, pada game ini terdapat beberapa option pilihan yang akan lebih lanjutnya dijelaskan oleh Bang Ryan. Pada Bang Ryan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur proyek dari aplikasi game cemat. Activity Game Main, di mana tampilan ini adalah tampilan utama, salah satu tampilan utama dari game cemat, yaitu memilih mata pelajaran yang ingin kita mainkan. Kemudian kita juga punya halaman level. Jadi setiap pelajaran itu mempunyai 3 level, mudah, normal, dan sulit. Kemudian setiap level ini juga terdiri dari 10 soal. Kita punya halaman soal. Halaman soal ini juga mempunyai opsi jawaban dan waktu, yang mana semakin tinggi sulitnya maka waktunya juga semakin singkat. Kemudian setelah dari halaman soal, kita juga punya halaman skor, di mana hasil dari semua jawaban dari pertanyaan kita tadi akan direkap di hasil akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity dari layout kita ini. Yang pertama ada main activity. Main activity ini sebenarnya ada inisialisasi untuk layout awal, yaitu yang selamat datang tuh. Kemudian di selamat datang kan ada tadi tombol start game button, yang mana di sini fungsinya sudah ada. Kemudian apabila diklik akan pindah ke layout game main activity. Kita masuk ke game main activity. Game main activity adalah halaman yang berisi 3 mata pelajaran tadi. Yang mana di sini juga kita sudah setting untuk backsound-nya. Kemudian apabila tombol pelajaran IPA diklik akan mengarah ke halaman level mereka masing-masing. Kemudian kita masuk ke misalnya contoh IPA level activity. Jadi di IPA mata pelajaran ilmu pengetahuan alam juga punya tombol level, yaitu easy, normal, dan hard. Yang mana masing-masing tombol ini juga akan mengarahkan kepada soal-soal tertentu sesuai dengan level yang ada. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang halaman soal akan dijelaskan oleh teman saya Miftahul Arzak. Pada Miftahul Arzak, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ryan yang sudah menjelaskan sebagian codingannya. Baiklah, pada halaman course ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai struktur dari pembuatan game kita. Di sini ada quiz activity KT yang mana menjelaskan tentang halaman quiz untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam. Saya mulai di sini, yang mana pada codingan ini sendiri dia akan menginisialisasi setiap dia apakah dia text view, button, string, ataupun dia perolangan. Di sini ada question kayak array gitu. Kemudian setiap tombol itu harus dijelaskan dulu untuk codingan Kotlin-nya. Kayak sebagai contoh, TV questions di halaman activity, nama ID-nya adalah TV question. Supaya nanti saat dituju dia tidak salah penempatan ID-nya gitu. Sebagai contoh ya, kita lihat yang tadi sebagai dijelaskan oleh Saudara Arayan. Di sini ada tampilan untuk soalnya, cuma ada 4 pilihan. Kemudian di sini ada berapa soalnya, yang mana di sini kita atur 10 soal, nama pelajarannya, dan juga waktu untuk setiap level.
yang mana semua itu harus diatur pada halaman codingannya. Di sini pertama ada untuk data level dari intent, yang mana maksudnya nanti saat di halaman sebagai contoh di sini ada pilihan level, dia akan mengarah ke soal yang berhubungan dengan dia. Apakah dia mudah, otomatis yang akan muncul adalah soal-soal yang mudah. Kalau dia normal, sulit, maka akan muncul soal yang sama juga. Untuk selanjutnya, di sini halaman kuis di sini, kemudian kita akan sinilah untuk menampilkan soal-soalnya gitu. Ada 10 soal yang kita buat untuk setiap level. Ini ada level mudah, ini untuk level normal, dan ini untuk level sulit. Kemudian di sini adalah penentuannya. Oh ya, apakah yang ini masuk ke susah, apakah ini masuk ke normal. Di sini kita tentuin pilihannya. Kemudian di sini kita atur waktu untuk setiap pilihan levelnya. Untuk mudah di sini kita atur 3 menit, untuk normal kita atur 2 menit, dan untuk sulit kita atur 1 menit. Kemudian di sini ada start time, yang mana ketika soal level dipilih, soal muncul, maka waktu juga akan menghitung mundur sampai habis waktu. Apabila waktu habis, maka otomatis akan kalah skor. Berikut adalah jawaban yang diacak, yang mana kemungkinan jawabannya akan diacak A, B, C, D. Tidak ada jawaban A semuanya. Maka ada jawaban di A, ada jawaban di B, ada jawaban di C, dan ada juga jawabannya yang di D. Kemudian di sini ada tampilan juga check answer. Ini maksudnya adalah apakah jawaban dipilih benar atau salah. Yang mana sini untuk menampilkan animasi berwarna merah untuk yang jawaban salah, dan warna itu untuk jawaban yang benar. Kemudian di sini akan menghapus kembali untuk animasinya, akan membawa halaman defaultnya yang belum ada jawabannya. Jika sudah beralih ke soal selanjutnya gitu, dari soal pertama, kedua, sampai soal ke-10 yang terakhir. Kemudian setelah dia selesai, otomatis akan ke halaman skor. Yang sebagai contoh, di halaman skor ini tampilannya adalah begini. Ada hasil akhir, berapa skor kita yang benar, yang mana setiap soal yang benar akan dikasih bobot 10. Kalau 100, maka semua jawaban 10. Dan ada 2 tombol untuk ulangi dan kembali. Codingannya ada sebagai berikut. Yang pertama kita inisiasi dulu di tempel activity-nya ke dalam halaman Kotlin-nya supaya bisa ditahu bahwasanya dia ini target ID-nya benar. Kemudian di sini untuk kita datanya yang benar dan juga data yang salah, yang mana dia akan menghitung secara otomatis, yang mana hasil ini didapatkan dari halaman quiz tadi yang mengirimkan data benar dan salahnya ke halaman skor, baik itu mudah, sedang, dan level. Di sini adalah untuk fungsi yang untuk mengulangi ke halaman tesnya apabila yang tombol tadi, kalau dia mau kembali ke runner juga. Untuk lebih lanjutnya agar kita lebih paham mengenai aplikasi yang kami buat, akan dijelaskan oleh saudara kami, Abang Friza. Pada Abang Friza dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kami, yaitu aplikasi Cemat. Mulai, kita akan menekan mulai bermain. Nah, di sini ada di game Cemat ini, di sini ada 3 tampilan pilihan pelajaran. Untuk tampilannya terdiri dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika. Nah, kita akan memilih salah satu dari ketiga ini. Nah, pada salah satu menunya seperti pelajaran IPA, kita dapat memilih level pertanyaannya mulai dari mudah, normal, dan sulit. Baik, kita akan memilih salah satunya. Nah, di menu mudah ini terdapat tampilan yang terdiri dari soalnya dan opsi-opsi pilihan jawabannya. Jadi kita akan menjawab salah satunya. Untuk aplikasi ini sendiri, untuk menjawabnya dibatasi oleh waktu. Oke, kalau sudah berhasil, nanti di sini akan muncul tampilan hasil akhir, yang dimana kita akan mengetahui berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. Untuk jika kita ingin mengulangi lagi, bisa kita gunakan tombol fitur ulangi atau kembali ke home.
Baiklah, demikian pemaparan dari video kelompok kami. Intinya game ini kami kembangkan bertujuan untuk anak-anak khususnya yang saat ini tengah menginjak bangku sekolah dasar untuk melatih kecerdasan dan kecermatan mereka, karena mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan rentan waktu sesuai dengan level-level yang mereka pilih sendiri. Kami akhirin presentasi video ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.